tafsir Jalalain dan surah Al-Alaq yang disampaikan oleh Al Ustaz Abdul Hafiz Al-Musadi kepadanya apabila kita akan bercerita sallu ala Muhammad Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tazkir wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dalalah ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ya fattah ya alim iftah lana fathan qariba ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal walakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin wal hadirat segenap jamaah majelis Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kita hormati orang tua kita Sayyidul Halid Ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dalam sehat afiat, Allah mudahkan segala urusannya dan aktivitasnya, Allah murahkan rezekinya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini adalah kajian tafsir dalam kitab Tafsirul Jalalain. Kita akan membahas tafsir surah Al-Anfal ayat 67. Baik, dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthqina fil ard تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ما كان لنبي, ya di sini diartikan maka kana linabiyyin, tidak sepatutnya bagi seorang nabi an yakuna lahu asra, tidak sepatutnya seorang nabi itu memiliki tawanan. Asra itu tentara lawan yang ditawan, ya, karena kalah tapi tidak dibunuh. Nah, ini namanya tawanan atau tahanan, gitu ya. Hatta yuthkhina fil ard, ya, sehingga sampai kapan boleh punya tawanan? Sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Artinya sebelum selesai berperang sampai detik yang terakhir. Jadi jangan sampai kalau bisa musuh kita, kalau memang mereka masih
berniat menghancurkan kita, ya bunuh. Karena hukum perang itu dibunuh. Ya karena dia memusuhi kita. Makanya ada namanya kafir harbi, kafir yang memerangi kita, itu hukumnya berhak dibunuh. Darahnya halal karena dia memerangi orang Islam. Nah, ini kejadian ini katanya terjadi ketika Nabi kita Muhammad SAW mengambil harta tebusan dari para tahanan orang-orang kafir karena menerima masukan dari beberapa atau sebagian besar sahabat. Ya, mereka akan berpikir untuk mengumpulkan harta dari orang-orang kafir yang ingin membebaskan diri, supaya harta itu bisa digunakan untuk memperkuat umat Islam. Sebenarnya niatnya bagus juga, tapi Allah sebenarnya pengennya itu ya jangan langsung ditahan, ya kalau bisa dibunuh, bunuh mereka karena mereka ingin menghancurkan umat Islam. Ya, di sini dikatakan wa kanu sab'ina min sadadihim, jumlah mereka itu tahanan itu ada 70 dari pemuka-pemuka atau beberapa pemimpin-pemimpin mereka. Ruya annahu lamma ji'a bil asari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika perang Badar umat Islam menang, orang-orang kafir sebagian besar mundur, ya lari tukang melanggang, yang enggak bisa lari ditahan, ada sekitar 70 orang. Lalu dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Ma taquluna fi haula?" Kata Nabi, "Bagaimana pendapat kalian?" Jadi Nabi itu musyawarah sama para sahabatnya. Itu kebiasaan Nabi, dan itu Nabi dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membiasakan bermusyawarah. Bayangin hadirin, selevel Nabi aja disuruh musyawarah. Padahal sebenarnya Nabi kalau ambil keputusan ya wahyu kan gitu. Cuma Nabi diajarkan oleh Allah membiasakan umatnya untuk apapun musyawarah, khususnya dalam hal penting. Karena jangan merasa paling pintar, jangan merasa paling tahu gitu ya. Walaupun tetap keputusan di tangan Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Kata Nabi, bagaimana pendapat kalian tentang mereka? Faqala Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah. Ya, katanya ahluka wa qaumuka istabquhum la'allallaha an yatuba alaihim. Ya Rasulullah, katanya keluarga kamu dan kaum kamu minta agar mereka jangan dibunuh. Siapa tahu Allah nanti menerima taubat mereka. Kata Sayyidina Abu Bakar. Ya, ini sekarang belum Islam Rasulullah, biar aja dulu ya. Jangan dibunuh. Ini pendapat keluarga antum dan kaum antum atau sahabat antum nih ya. Wa khudh minhum fidaan takunu lana quwwatan 'alal kufar. Tapi kita bisa ambil dari mereka tebusan. Ya, supaya tebusan ini bisa memperkuat kita melawan orang kafir. Ya, ini pendapat Sayyidina Abu Bakar. Wa qala Umar, Sayyidina Umar ngomong lain lagi. Ya Rasulullah, kadzabuka wa akhrajuk. Ya. Qaddimhum nadrib a'naqahum. Makin aliyan min ukail fa yadrib unuqah. Ya, kata Sayyidina Umar lain lagi. Ya Rasulullah, ini orang-orang ini sudah mendustakan engkau. Sudah mengusir engkau dari Mekah. Bawa dia, silakan antum bawa mereka ke sini, kami penggal lehernya, kata Sayyidina Umar. Lebih serem dari Umar, ya. Dan izinkan Ali ya untuk memenggal lehernya Aqil. Ya, jadi ada seorang orang kafir namanya Aqil, kata Sayyidina Umar, biarin Ali yang menggal Aqil, sisanya kita habisin. Gitu ya. Wa maqil Hamzah bin al-Abbas yadrib unuqah. Ya. Dan biarkan Hamzah, Sayyidina Hamzah ini kan dulu biarkan Hamzah untuk memenggal Abbas. Mungkin Abbas belum Islam ya. Sayyidina Abbas ketika perang Badar kan Sayyidina Hamzah dibunuh oleh anak buahnya si perempuan tuh ya. Hindun Wahsy. Nah, ini kan kalau perang Badar di sini ada riwayat biarkan Sayyidina yang Islam duluan, saya belum tahu, harus baca di buku sirah. Yang Islam duluan Sayyidina Hamzah atau Sayyidina Abbas, ya. Katanya biarkan Hamzah memenggal Abbas, ya. Jadi sepupu biarin menggal sepupunya, karena dia kafir, gitu ya. Tapi akhirnya nanti semua masuk Islam, ya. Fa'in duluan.
Jadi mungkin Sayyidina Ali nggak tahu kali ya, Sayyidina Umar nggak tahu. Ya, bisa jadi kalau kejadian begitu, ya Sayyidina Abbas dipikir masih kafir gitu kan. Ya, masih kafir, ikut di barisannya orang-orang kafir di perang Badar. Jadi kata Sayyidina Umar, udah biarkan Hamzah penggal lehernya. Akil biar Ali yang motong lehernya gitu. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pendapatnya lebih ekstrim, ya keras. Fa inna haula a'immatul kufur. Kenapa Sayyidina Umar ngomong gitu? Karena ini mereka ini nih 70 orang ini adalah pemimpin orang kafir. Udah habisin aja. Kalau pemimpinnya habis, kan anak buahnya lemah. Gitu. Kepalanya habis, anak buah lemah. Ya, kemudian undur wadiyan kathirul hatab fa adkhilhum fihi thumma adrimu alaihim nara fa sakat rasulullah. Pendapat lain lagi waqala Ibnu Rawaha. Sahabat Nabi yang ketiga namanya Ibnu Rawaha. Dia bilang, "Ya Rasulullah, undur wadiyan kathirul hatab." Ya Rasulullah, silakan antum melihat ke lembah, di situ banyak kayu bakar. Ibnu Rawaha. Terus fa'adkhilhum fihi thumma adrihum 'alaihim nara. Masukkan mereka ke lembah, lalu kita bakar mereka di situ. Pendapatnya Sayyidina Ibnu Rawaha. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yujibhum. Nabi diam. Ada 3 pendapat ulama sahabat besar, sahabat dekat ngasih pendapat beda-beda. Sayyidina Abu Bakar bilang, "Udah, jangan dibunuh dah, ambil tebusan aja." Kata Sayyidina Umar, "Habisin Rasulullah, penggal aja." Ini pemimpin kafir nih. Kata Ibnu Rawaha, "Udah Rasulullah, habisin tapi enggak usah penggal, bakar aja di rumah." Ini sahabat itu pendapatnya. Nabi diam. Lalu Nabi enggak ngomong, summa dakhal, Nabi masuk ke tenda. Nabi masuk ke rumah. Fa khala an-nas ya'khudhu biqauli Umar. Dan orang-orang saat itu ya yang banyak yang mengikuti pendapat Sayyidina Umar, udah penggal aja ya. Wa qala an-nas ya'khudhu biqauli Ibnu Rawaha. Dan sebagian lain mengatakan ikut pendapat ya Abu Rawaha ya, antara Sayyidina Umar sama Ibnu Rawaha, antara dipenggal dengan dibakar. Tsumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha la yalinu qulubar rijalin hatta takuna alyana minal laban wa yashuddu qulubar rijal hatta takuna ashadda min hijara wa inna mithlaka ya Abu Bakar mithla Ibrahim. Nabi bilang begini ya, Nabi setelah diam di rumahnya lalu Nabi keluar, Nabi bilang ke orang-orang, sesungguhnya Allah ya bisa melembutkan hati kaum laki-laki sehingga bisa hati itu lebih lembut dibandingkan susu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa mengeraskan hati hati para laki-laki sehingga lebih keras dari batu. Adapun kamu ya Abu Bakar, kata Rasulullah, ente seperti Nabi Ibrahim, kata Rasulullah. Kenapa Nabi Ibrahim? Qala faman tabghi fa innahu minni faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Karena Nabi Ibrahim pernah bilang begini sama kaumnya, faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikuti saya, maka dia bagian dari saya. Wa man 'asani, tapi yang mengingkari saya, diapain sama Nabi Ibrahim? Fa innaka ghafurur rahim. Fa innallaha ghafur fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu gayanya Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada yang ikut beliau, ente bagian dari saya. Yang kamu ikut, ya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Terserah ya, mau diampunin mau gimana. Itu Nabi Ibrahim. Sama kayak Abu Bakar, jangan dibunuh dah. Ya, maafin aja ntar, yang penting bayar tebusan, mereka kita bebasin. Itu ya. Wa mithlu Isa, dan katanya ente sama seperti Nabi Isa. Kenapa begitu? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi Isa ini diumpamakan juga sama seperti Abu Bakar. Kenapa? Karena Nabi Isa pernah ngomong begini. Nabi Isa itu pernah doa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau mengadab mereka umatku ini, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka hamba-Mu. Terserah, boleh, itu kan punya kamu. Tapi wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau mau mengampuni mereka, engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Adalah omongan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa menyerahkan semua keputusan pada Allah ya. Nah, ini perumpamaan Rasulullah untuk Abu Bakar seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Isa ya. Wa mithluka ya Umar. Adapun engkau ya Umar, kata Rasulullah, mithlu Nuhin. Itu seperti Nabi Nuh. Qala Nabi Nuh pernah bersabda gimana? Nabi Nuh pernah doa begini.
Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Nabi Nuh bilang kepada Allah, karena Nabi Nuh dakwahnya udah lama hadirin, 960 tahun kata Allah dakwah. Dalam tafsir itu pengikut Nabi Nuh ada ulama yang mengatakan cuma 18 orang. Ada yang bilang cuma 40 orang, ada yang bilang cuma 80 orang. 950 tahun dakwah. Banyakan saya. Jamaahnya uswatun hasanah. Nabi Nuh yang sabarnya, gimana nggak sabar Nabi Nuh? Ya, akhirnya Nabi Nuh ya manusia biasa. Dia pakai doa pamungkas. Apa Nabi Nuh doanya? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sampai Engkau biarkan di atas bumi ini ada satu rumah pun dari orang kafir. Habisin semua. Doa Nabi Nuh. Serem. Nggak banjir sedunia. Yang banjir sedunia, nggak ada daratan waktu itu. 6 bulan hujan, ya banjir sedunia. Rumah orang kafir habis semua. Sampai Ka'bah diangkat batunya sama Allah SWT. Ya. Jadi kalau ente kata Umar, ente sama kayak Nabi Nuh. Habisin ya Rasulullah. Mereka itu pemimpin orang kafir, habisin, penggal aja habisin. Saya Umar tuh. Ya. Kemudian wa mislu Isa, ente juga sama kayak Isa. Wa mislu Musa, ente sama seperti Musa. Apa Nabi Musa? Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Ya Allah, tenggelamkan mereka bersama harta-harta mereka. Doa Nabi Musa. Ya, dan keraskanlah hati mereka agar enggak bisa menerima hidayah. Udah capek Nabi Musa. Minta Fir'aun itu kan nantang Nabi Musa, kalau main Tuhan, bilang sama Tuhan, coba kasih ujian buat kita. Kata Nabi Musa, bener nih. Dikasih tangan nyala kayak matahari dan bulan enggak percaya. Lempar tongkat gak percaya. Ya, udah. Ya, akhirnya datang apa tuh? Fa arsalna 'alaihim tufana wal jarad wal qummal wad dafadi' wad dama. Ya, kami kirim kepada mereka tufan, angin topat nih, tufan, ya taufan, ya. Angin tufan, ya. Tufan bahasa Arab itu angin kencang, ya. Wa arsalna 'alaihim tufana wal kemudian kami kirim juga jarad, belalang. Di mana-mana ada belalang, sampai ke orang mandi belalang. Wad tofan itu berulang kali tuh. Tofan tuh berhenti, minta ya Musa, minta sama Tuhan kamu berhentiin dong, udah hancur semua nih. Musa doa, tapi beriman ya. Iya. Begitu berhenti agak beriman. Bukan hancur Firaun. Musa masih sabar aja. Kirim lagi pasukan belalang. Belalang ngabisin semua lahan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan habis makan belalang. Bapak panen gagal, nyerah Firaun. Udah Musa doa lagi dah sama Tuhan, udah maafin kita dah, angkat nih belalang, ntar kita beriman. Benar beriman, iya, ya diangkat sama Allah. Kafir lagi, kurang aja Firaun. Ya, dikirim lagi dhafadi', ya, kodok ada di mana-mana, sampai katanya di kamar mandi setiap buka wadah air, pertama ada kodok, tidak ada kodok di situ. Sampai mau tidur ada kodok, sampai orang sampai tutup muka dia nggak kodok. Ya, dan kodok itu ngambil makanan. Sampai Firaun tuh lagi mau nyuap dicaplok sama kodok. Ya. Sampai yang di mulut dicaplok sama kodok. Allah, ini kodok serem banget ini. Itu juga satu kodok lagi geli, jijik. Udah mana kodok. Yang nyerah lagi. Udah dah kita Musa, kita nyerah dah. Ya, minta doainnya sama Tuhan kamu. Doa ayo, diangkat. Enggak beriman juga. Dikerjain dulu sama Firaun. Ya, buat dama, ya dikirim sama Allah darah, air berubah jadi darah semua. Orang minum gak ada air, sungai Nil jadi darah. Ya, tapi anehnya itu cuma terjadi pada keluarga Fir'aun dan pengikutnya. Di Bani Israel air biasa aja. Di kampung Bani Israel itu jadi budak, diperbudak sama Fir'aun. Ya, jadi orang-orang Mesir itu datang ke kampung Bani Israel minta air ya. Begitu diambilin sama orang Bani Israel air. Masih air, dituang di gelas, masih air, begitu diminum darah lagi gitu. Aneh, ya nyamuk, kirimin nyamuk, nggak kuat, ya. Tapi begitu Firaun tuh. Akhirnya Nabi Musa, ya manusia, dia pakai doanya, Rabbana tumis ala amwalihim washlud ala qulubihim. Allah udah tenggelamin semua mereka dan harta-harta mereka. Mungkin Firaun habis semua, ratusan ribu pasukannya ditenggelam ya di laut, kan habis semua. Yang diselamatin cuma satu, Fir'aun doang. Itu pun udah mati, jasadnya doang. Sebagai bukti kata Allah, sebagai ayat tanda yang bahwasanya peristiwa itu benar. Ya, nah ini. Ente kata Rasulullah, Umar, ente kayak Nabi Nuh dan Nabi Musa.
Ya, kalau ngadepin kaumnya habisin aja udah, habisin. Ya. Nah, semua kata Rasulullah, al-yawm antum ala fala yalidna ahadun minkum illa bifida'in aw darbi 'unuqi. Qala Umar bin Khattab fa huwa Rasulullah ma qala Abu Bakar wa lam yahi ma qultu fa akhadha min fida'. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah lebih memilih katanya hari ini ya kita jangan membunuh satu orang pun, kita ambil tebusan aja. Kecuali mereka enggak mau bayar tebusan. Ya. Kata Umar, wah ini sih yang dibilang Abu Bakar, kata Umar. Ya udah katanya, ya nanti nggak mau ikut mendapat saya Rasulullah, ya udah nggak apa-apa, ya silakan aja kata Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar udah ngasih masukan. Sebenarnya yang diinginkan Allah, yang dipilih oleh Sayyidina Umar, bunuh semua. Ya, tapi saat itu Rasulullah memilih pendapat ya Sayyidina Abu Bakar, gitu ya. Tapi Abu Bakar menerima taslim, ya karena kan keputusan ada pada Rasulullah. Ini kan sekedar saran doang, musyawarah, gitu ya. Kata Sayyidina Umar, ini yang diinginkan oleh Sayyidina Umar, yang dibilang Sayyidina Umar. Ya udah terserah antum ya Rasulullah, enggak apa-apa. Maka saat itu katanya ya setiap orang yang ditahan itu diwajibkan membayar 20 uqiyah min az-zahab. Ya, 20 uqiyah min az-zahab atau 40 uqiyah min az-zahab. Ya, kecuali Abbas katanya. Abbas waktu itu masuk barisan orang-orang kafir Sayyidina Abbas. Dia diminta 80 uqiyah, ya. Jadi masing-masing orang itu beda-beda cara pembayaran tebusannya. Falamma kana minal ghad jitu, ya Umar bilang ketika esok harinya saya datang faida Rasulullah wa Abu Bakar ya bikian. Ini kan hari itu Rasulullah bilang udah ya kita ini aja dah, jangan dibunuh kata Nabi, kita ambil tebusannya dari mereka. Kecuali mereka nggak mau bayar, kita bunuh. Nabi. Kata Sayyidina Umar kan, wah kalau gitu mah ini yang antum bilang yang diomongin Abu Bakar nih. Ya udah dah, antum yang pilih silakan aja. Kalau emang mau, ya akhirnya ditebus, ya. Nah besok paginya, Sayyidina Umar itu bilang begini, saya datang menemui Rasulullah SAW keesokan hari, dan saya melihat Rasulullah dan Abu Bakar lagi nangis, gitu ya. Qultu ya Rasulullah, saya bilang wahai Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tubkika anta wa sahibu. Ya Rasulullah, tolong kasih tahu saya apa yang membuat antum dan sahabat antum Abu Bakar maksudnya nangis, ya. Fa'in wajatu bukan baka itu. Kalau seandainya saya tahu alasannya ini akan membuat saya nangis, saya ikut nangis juga nih. Apa saya salah juga, gitu kan? Kalau antum nangis berdua, ya. Fa'ilam ajid tabakaitu libukaikuma. Kalau emang hal ini tidak membuat saya bersedih, saya akan pura-pura nangis ikut bareng antum. Saya Umar, dan sahib tuh. Teman begitu. Kalau teman sedih, ikut sedih, ya. Teman ketawa, ikut ketawa. Saya Umar gitu lihat temannya dua ini nangis, saya gak ikut nangis nih. Ada apa nih? Cerita. Kalau mau sedih saya nangis juga. Kalau nggak sedih saya pura-pura nangis dah. Kata saya Umar gitu. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, abki lilladzi urida li ashabi. Ya. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Fa Rasulullah min akhdhil fida faqad urida alayya adzabahum adna min hadhihi syajarah. La syajaratun qaribah minhu sallallahu alaihi wasallam fa nazala ya wa hadha min babi hasanatul abrar. Jadi gini kata Rasulullah, yang bikin saya nangis ya terhadap perkara yang diperlihatkan kepada sahabat-sahabat saya yang telah mengambil tebusan, ya. Diperlihatkan kepada saya karena mengambil tebusan itu, ya. Itu Allah memperlihatkan kepada saya Allah mengadab mereka di bawah pohon ini, pohon yang dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu lihat, ya, diperlihatkan oleh Allah kalau seandainya ya gara-gara Nabi ngambil tebusan, Allah sebenarnya marah, salah ambil, ya, salah pilih, dan Allah memperlihatkan Rasulullah sahabat-sahabatnya ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah pohon ini. Itu yang bikin saya sedih. Kenapa? Karena salah ambil keputusan. Cuma kata para ulama, wa hadza min babi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Ini termasuk bab yang merupakan kebaikan orang-orang baik, tapi merupakan keburukan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti, jadi kita enggak bilang Nabi Muhammad dosa, enggak. Ini pilihan, ya. Pilihan kalau buat orang-orang biasa, orang-orang baik, ini kebaikan. Karena ada kebaikan dari tebusan kita bisa memperkuat kaum muslimin. Tapi bagi orang-orang yang dekat sama Allah ini kesalahan. Ya, karena ilmunya Allah kita nggak ngerti apa yang Allah pengen, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad kan manusia biasa. Bukan berarti ya
selalu apa yang beliau pilih itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi di awal itu musyawarah dulu, dan itu musyawarah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi memilih hasil musyawarah yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, tapi Allah nggak marah. Cuma Allah perlihatkan, ini seandainya saya laksanain, saya adab ente Muhammad sahabat-sahabat ente gara-gara ngambil tebusan. Allah pengennya bunuh semua, ya Allah punya bunuh semua, seperti pendapat Sayyidina Umar, ya. Maka Nabi nangis, salah pilih, gitu ya. Tapi ini sama seperti kejadiannya Sayyidina Nabi Adam. Nabi Adam secara logika ketika makan buah khuldi itu kan salah. Kita orang awam melihatnya dosa, ya, melihatnya dosa. Padahal katanya termasuk bab hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ini termasuk dalam bab, ya, kebaikan orang-orang yang baik, ya, keburukan orang-orang yang dekat. Tapi bukan dosa, ya. Sebenarnya gini, kalau dari segi fikih kelihatannya salah, ya. Sama seperti Nabi Khidir dan Nabi Khidir ketika membolongi perahu, ya, ketika membunuh anak kecil, itu dari segi fikih salah nggak tuh? Oh, salah banget, bunuh anak nggak berdosa, anak orang lagi, anak sendiri aja nggak boleh, anak orang dibunuh. Tapi ini beda dalam segi tauhid itu. Para ulama ahli tauhid melihatnya nggak gitu. Bahwasannya para nabi seperti Nabi Adam, ya, memilih makan memakan buah khuldi. Rasulullah memilih ngambil tebusan. Nabi Khidir memilih membunuh anak. Itu semua sebenarnya dari segi tauhid hanya menjalankan, ya, skenario yang Allah sudah tulis. Udah ada skenarionya. Jadi Nabi Muhammad itu memilih ngambil tebusan, sebenarnya skenario udah ada. Emang bakal begitu. Ya, dari segi ilmu tauhid udah begitu. Cuma Allah ngingetin, sebenarnya saya pengen nggak begitu Muhammad. Cuma ente pilih begitu. Gitu. Saya sama seperti Nabi Adam. Sebenarnya ane udah tulis Adam, ente bakal keluar dari surga dan ente bakal makan buah khuldi. Ya, itu skenario Allah. Cuma kita melihatnya, wah, Nabi Adam bikin salah. Makanya kan orang Kristen kan apa pendapatnya? Semua anak Adam, anak manusia itu lahir membawa dosa turunan. Ya, gitu. Ini akidah kita nggak ada. Ya, karena bapak moyang yang berdosa dari sama Allah, ya, diusir dari surga, maka anak-anaknya menanggung dosa turunan namanya. Dan ini sudah ditebus dengan penyaliban Yesus Kristus. Yesus itu berkorban, disalib, menyerahkan dirinya sebagai tebusan atas dosa-dosa manusia. Wah, ya. Ini kalau di debat sama orang-orang yang pintar debat tuh, bingung lagi tuh. Ya. Apakah Tuhan tega? Apakah Tuhan berlaku adil ketika yang bikin salah orang-orang? Itu dosa-dosa itu bukan dosa turun doang, dosa-dosa manusia dalam ilmu Kristen nih, teologi Kristen. Kita kalau bikin dosa, zina, mabok, itu ntar udah ditebus sama Nabi Isa dengan penyalipan dia, pengorbanan diri katanya. Oh, aneh, enak banget kalau begitu. Ya, biar kata mabok, judi, zina, udah aman dah, ditanggung sama Nabi Isa. Ya. Makanya kata ulama-ulama yang suka debat, ahli jidal, mengatakan apakah adil satu Tuhan yang menyiksa yang dibilang anaknya untuk dosa yang dikerjakan oleh orang lain, ya. Contoh misalnya, ya, ada orang memperkosa istri kita misalnya gitu, ya, harusnya kan dia di penjara nih, dihukum mati boleh jadi, ya, cuma kita serahkan anak kita, Pak Hakim, dia yang memperkosa istri saya, jangan dia apain, ambil anak saya, biar dia yang menanggung, ya, dosa atau kriminal yang dilakukan oleh orang itu. Ini nggak adil, Tuhan apa itu? Kata para ulama, Tuhan apa yang merelakan orang yang nggak bersalah sebagai tebusan kesalahan orang? Itu bukan Tuhan yang adil, ya, nggak ada Tuhan. Dan yang dikorbankan anaknya lagi, mana ada anak bapak ngorbanin anak untuk kesalahan orang gila namanya itu, ya. Maka teologi mereka nggak masuk akal. Ya, jadi kembali lagi ke sini, ya. Kesalahan para nabi yang dikerjakan saat itu, ya, bukan berarti suatu perbuatan maksiat, karena dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah semua nabi itu, ya, ma'sumun, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Jadi nggak ada nabi yang berdosa, ya. Sama seperti yang Nabi pilih ini, Nabi memilih untuk ambil tebusan, akhirnya nangis berdua lagi. Kenapa nangisnya berdua? Ya karena kan idenya Abu Bakar ini. Bahasa kita, lu sih pakai ide begitu, kok jadi salah kata gitu. Ya, jadi saat itu Nabi mengakui sebenarnya yang diinginkan Allah adalah yang dipilih oleh Sayyidina Umar. Ya, baik. Kemudian
Fa Rasulullah lam yu'mal illa ma ubiha lahu. Tapi Rasulullah katanya tidaklah melakukan sesuatu kecuali yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi Nabi bilang, saya diperlihatkan sahabat saya disiksa oleh Allah di bawah pohon ini. Tapi bukan Nabi ya. Nabi bilang muridho li ashabi, sahabat saya enggak. Gitu ya, Allah enggak bakal nyiksa Rasulullah, enggak mungkin. Tapi sahabatnya itu gara-gara milih itu. Gitu ya. Baik. Kenapa begitu? Wa inna ma'itabuhu ta'liman liman yatawal umur min ummati husnus siyasah min annahu la yuqbal fida' minal kufar hatta yakuna qadiran alaihim wa dhafiran bihim. Ini katanya pelajaran. Kenapa Allah kalau memang sudah ketentuan Allah, kenapa Allah memperlihatkan oleh Nabi kepada Nabi sahabatnya diadab? Kayak kan udah Allah tentuin pilihan Nabi itu. Ini adalah pelajaran buat siapa saja yang memegang pemerintahan dari umat Nabi Muhammad agar pintar mengatur siasat dan tidak boleh menerima tebusan dari orang-orang kafir sampai kita mampu mengalahkan mereka dan menang melawan mereka. Kalau benar-benar kuat, mereka udah nggak berani lawan kita, ambil tebusan boleh. Cuma kalau saat ini Islam kan baru menang sekali, mereka masih banyak perangnya. Kalau antum ambil tebusan untuk memperkuat kaum muslimin, mereka lebih banyak. Bisa jadi mereka balik lagi nyerang kalian karena pemimpinnya masih ada. Cuma kalau makanya lihat perang Iran, ya, yang diincar bukan tentaranya, ya pemuka-pemuka pimpinan-pimpinan atasannya itu, ya presidennya, kepala staf angkatan daratnya, kepala staf angkatan, karena itu yang berbahaya, ya para pemimpin-pemimpin itu yang otaknya jenius, ya, siasatnya canggih, kuat, hebat, ini pemimpin itu yang diincar. Makanya kalau mahasiswa demo yang diincar bukan, yang ditangkap bukan mahasiswanya, ketua BEM-nya culik. Ya, akhirnya ketemu sama Gibran, ya kan? Ya, ditanya pelang-pelang apa pesannya Wapres? Wapres bilang ada ternyata dibayar, itu hadirin. Jadi ke situ kita, ya. Jadi ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak bagi seorang nabi an yakuna lahu asra, ya, dia memiliki tahanan hatta yuskhina fil ard, sampai dia bersungguh-sungguh berperang melawan orang kafir di atas muka bumi sampai habis. Turiduna, mereka kalian menginginkan, ayyuhal mu'minin, hai orang-orang beriman, aradad dunya, ya, harta kemewahan dunia. Ente itu niat ngambil tebusan karena tergiur sama hartanya. Ya, kata Allah gitu, ya, dengan cara mengambil tebusan. Wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah menginginkan bagi kalian al-akhirah, pahala akhirat, biqatlihim, dengan membunuh mereka. Nah itu. Sebenarnya Allah pengennya tuh habisin tuh pemimpin kafir. Tapi ya udah, Nabi udah milih begitu. Wallahu azizun hakim, dan Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa hadza mansukhun biqaulihi fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Tapi ini larangan ngambil tebusan ini, ya, dari tahanan orang kafir dihapus oleh Allah di ayat lain nanti. Ada ayat yang bunyinya fa imma mannan ba'du wa imma fidaan, ya. Nanti orang kafir itu kalau tertangkap bisa dipilih, bisa dibebaskan atau diambil tebusan. Ada antara ayatnya. Jadi kadang gitu, ya, ayat nasikh mansukh atau nasikhah mansukhah itu kadang ayatnya masih ada menceritakan kejadian, tapi nanti ada ayat yang menasikh, yang menghapus. Ayatnya masih ada tapi hukumnya udah nggak ada. Seperti wasiat, ayatnya masih ada. Kata Allah, kalau pengen kalian udah mendekati kematian, jangan lupa wasiat. Dulu wasiat cara mewarisi harta, tapi ayatnya dihapus dengan ayat lain, masalah faraid, masalah waris, ya. Tapi ayat wasiat masih ada. Nah itu di Al-Quran kadang seperti itu. Kadang ayat Quran itu ayatnya dulu ada, tapi dinasikh sama ayat yang baru. Asy-syaikhu wa syaikhukha idza zanaya fajliduhuma mi'ata jaldah. Itu ayat Quran dulu ada, tapi sekarang enggak ada. Dihapus sama itu, ya. Az-zani waz-zani az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Itu ayat itu. Itu menghapus ayat asy-syaikhu wa syaikhukha. Terkadang Al-Quran seperti itu. Kata Allah di Al-Quran, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami menghapus satu ayat dari kitab kami, ya. Untuk apa? Ya. Atau kami melupakan ayat itu, dihapus, dilupakan, kecuali kami datangkan ayat yang lebih bagus dari itu atau sama seperti itu. Hukumnya sama atau lebih bagus dari itu. Jadi memang Allah sendiri mengatakan di Al-Qur'an ada nasikh, ada ayat apa? Nasikh, ada mansukh. Gitu ya. Ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Baik dihapus ayatnya tapi hukumnya ada, atau dihapus hukumnya tapi ayatnya ada. Ya.
Baik, ini sementara itu dulu. Kemudian laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim. Nah, ini nanti Allah lanjutin lagi nih. Kalau bukan karena ya rahmat Allah, ngabisin kalian dalam diri salah. Cuma Allah tuh zat yang apa? Sangat baik nanti ya. Baik. Maka di ayat yang keduanya Allah mengatakan fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Insyaallah kita kaji di kajian kita berikutnya. Baik, ada pertanyaan? Enggak ada ya. Tadi pada puasa enggak? Ternyata ada khilaf ya. Ada perbedaan pendapat antara negara sama NU ya. Pemerintah kita tahun baru hari Selasa ya. Tahun baru hari Selasa. Jadi kemarin di Nurul Yakin malam Selasa ya baca doa. Enggak apa-apa ya, ikut pemerintah. Tapi NU, lembaga Falakiyah NU ya, hari Rabu. Oke, yang puasa yang ikut NU tadi Asyura nih ya. Tadi buka puasa. Kalau yang ikut pemerintah kemarin Asyuranya. Ya, alhamdulillah. Kalau bisa semuanya tuh. 3 hari, 3 Rabu, Kamis, Jumat. Kalau bisa besok puasa lagi. Karena ada hadisnya yang puasa di bulan haram 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Allah kasih dia pahala, ditulis oleh Allah pahala ibadah 700 tahun. Nah, jadi besok tambah sehari kalau bisa. Ini jadi masalah. Besok kondangan kayaknya masukin Qurtubi ya ini ya. Ya, kalau kondangan kagak makan kayaknya gimana gitu. Tadi kalau, Iya, yang undang guru kita lagi. Ya, Hafid makan. Aduh, gimana ini ya? Iya, nggak apa-apa dibatalin. Ya, nggak apa-apa boleh. Baik. Ya. Kita tutup dengan Fatihah. Kalau ada pertanyaan kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita istiqomah terus dalam menghadiri majelis ilmu sampai kita meninggal dunia sehingga dapat pahala syahid dari Allah Subhanahu Wa Taala. Juga sebelum Fatihah umumkan kajian minggu depan kita tanggal 3 kalau salah ya. Itu dimajuin jadi Selasa malam Rebo. Karena tanggal 3 akan diadakan majelis gabungan Uswatun Hasanah dimajuin ya biasanya malam Sabtu kedua, sekarang malam Sabtu pertama ya. Jadi tanggal 3 itu kita kumpul di Wahyu menghadiri majelis gabungan Uswatun Hasanah, khatamul Quran ya, ratib, asma sama maulid. Kenapa dimajuin? Karena malam Sabtu keduanya saya udah nggak di sini, insya Allah. Ya, doain saya mau berangkat umroh kosasi. Kenapa kosasi? Karena ongkos dikasih, gitu ya. Ada yang mau ngasih ongkos. Doain ya, biar lancar ya. Saya doain, pelantum doain, anda doain semua, biar pada bisa berangkat juga. Ya, mudah-mudahan kosasi juga. Nggak tahu rezeki ya diri. Ini lagi kita nggak punya duit, ada yang berangkatin. Ya. Sebenarnya enaknya berangkat kalau punya duit. Bisa macam-macam di sana, ninggalin anak istri juga enak kan, nggak punya duit. Tapi Allah panggil ya udah ya, di sana ntar ngadu aja dah sama Nabi, ngadu sama Allah, biar dibuka rezekinya buat itu semua, biar dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti benar kata para ulama kalau haji umroh itu bukan karena duit banyak, tapi karena dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau dipanggil oleh Rasulullah kita bisa datang. Buktinya orang kaya banyak yang nggak umroh, ya, tapi orang yang nggak ada ternyata seperti yang ngomong dipanggil sama Allah SWT. Ya mudah-mudahan kita semua bisa ziarah pada Nabi Muhammad SAW ya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا
رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم بها. سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.